Baik, selamat malam Mbak-mbak sekalian. Saya yakin dan percaya bahwa Mbak-mbak sekalian dalam kondisi yang baik, sehat, walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Jika ada suatu masalah atau kendala pada hari ini yang didapat itu adalah merupakan bagian dari pelajaran kita demi masa depan yang lebih baik. Baik, eh, saya berharap untuk selama dan telah kita lalui pelajaran untuk semester 1 dan hasilnya bagi saya memuaskan. Namun sebelumnya yang saya ingin tekankan adalah konsisten dan komitmen untuk mengerjai tugas-tugas dan partisipasi dalam berdiskusi atau kehadiran di dalam kelas online kita. Karena itu merupakan salah satu bagian dan persyaratan yang sangat diperlukan dan diwajibkan selama KPC ini, terkhusus untuk angka tempat. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, tanpa bermaksud untuk membandingkan angkatan 1, 2, 3, dan 4. Namun karena saya juga mantan tutor sejarah angkatan 1, 2, 3, dan 4, jadi saya sedikit banyak tahu bagaimana siswa-siswa yang aktif, tidak aktif di angkatan 1, 2, 3, dan 4. Dan yang saya lihat di angkatan 4 itu bagi saya baik. Artinya tugas-tugas dikirim eh, secara umum tepat waktu, hmm, dan kehadiran secara umum dihadiri. Walau tidak sesuai dengan ekspektasi ya, namun jika saya lihat secara general baik dari angkatan 1, 2, 3, dan 4, dan itu patut saya apresiasi untuk angkatan 4. Berarti mbak-mbak dan mas-masnya sekalian mempunyai semangat juang yang tinggi untuk mendapatkan dan mencari tahu apa sebenarnya itu pendidikan. Baik, hmm, nanti kalau ada kawan-kawan yang mau masuk, silakan diizinkan untuk masuk ya Mbak. Saya tidak tahu karena ini baru, sebenarnya bukan pertama kali, cuman saya cara menggunakan Skype, jadi saya lupa-lupa ingat. Nah, begitulah bahasanya ya. Baik. Hmm, Selanjutnya kita masuk ke dalam materi pelajaran. Eh, Bab 1. Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia. Ada 5 kata di situ yang mengarungi, lalu ada Bahtera, lalu adalah keadilan, lalu ada Indonesia. Suara apa nih? Hmm, Bagaimana hubungan hukum, keadilan, dan ketertiban di section A? Pada bagian A, bagaimana hubungan hukum, keadilan, dan ketertiban? Makna hukum. Coba kita lihat bersama-sama Mbak ya di PPT kita masing-masing di layar monitor atau handphone Mbak sekalian. Makna hukum. Apa yang kalian bayangkan ketika mendengar kata hukum? Mungkin kalian akan bertanya, siapa yang membuat, apa fungsinya? Baik, kira-kira ada yang ingin menjawab atau berkenan untuk menjawab? Melalui chat. Halo.
Apa yang kalian bayangkan ketika mendengar kata hukum? Mungkin kalian akan bertanya, siapa yang membuatnya, apa fungsinya? Ini kalimatnya berdasarkan buku ya, Mbak, bukan berdasarkan saya. Jadi apa yang kita bayangkan ketika mendengar kata hukum? Lalu siapa yang membuatnya? Apa sebenarnya fungsi dari hukum itu sendiri dan kenapa itu harus dibentuk? Baik, sembari ada yang mengetik, saya lanjutkan. Beberapa definisi hukum telah dibuat oleh para ahli hukum, diantaranya sebagai Immanuel Kant, yang menyatakan, oh, kata Mbak Eka, biar manusia tidak sewenang-wenang. Ya, good. Lalu Immanuel Kant melengkapi bahwa hukum ialah keseluruhan syarat-syarat. Dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Oh ya, saya juga minta tolong untuk setiap pertemuan kita di absensi ya. Seperti hari ini karena ada kendala dari website kelas kita, maka kita menggunakan Skype. Jadi di dalam lapor itu juga disebutkan atau dituliskan apa penyebabnya. Penyebabnya adalah masalah jaringan, jadi menggunakan Skype. Yang hadir dengan menggunakan Skype adalah ini. Lalu yang tidak hadir karena izin ini, karena sakit ini, atau karena tidak mempunyai Skype ini. Jadi saya tahu jelas siapa yang hadir, tidak hadir, karena apa dia tidak hadir, apa karena tidak punya Skype atau apa karena eh, sakit atau izin. Jadi setiap alasannya jelas, jadi penilaian saya lebih objektif gitu. Tidak sembarangan kasih nilai gitu. Tidak mengeneral secara umum. Karena kita usahakan, kan tujuan pendidikan adalah mengetahui, karena tujuan pendidikan adalah mengetahui, mendapatkan, dan mengaplikasikan. Tidak hanya didapat lalu disimpan, tapi didapat lalu diaplikasikan. Artinya dibuktikan gitu. Baik. Jadi Immanuel Kant berkata hukum ialah keseluruhan syarat-syarat. Dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Nah, ini adalah salah satu yang unik. Jadi, untuk membuat kesamaan, dalam hal ini kesamaan bertindak, maka dibuatlah hukum. Itulah intisari dari Immanuel Kant. Menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. Lalu bagaimana dengan Leon Duguid? Ia menyatakan bahwa hukum ialah aturan tingkah laku anggota masyarakat. Aturan daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Nah, bisa kita perhatikan bersama ya. Sebentar ya. Nah, penggunaan pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Jadi dia lebih menekankan tentang tingkah laku anggota masyarakat yang harus sesuai dengan aturan dan kegunaannya diindahkan dan pelanggarannya menimbulkan reaksi
dari tingkah laku sebagian anggota masyarakat yang menuruti aturan yang diakui secara bersama-sama dalam anggota masyarakat. Nah, sudah dua ya. Yang pertama tadi di menyesuaikan diri. Yang kedua, selain menyesuaikan diri, itu adalah mengatur aturan tingkah laku di anggota masyarakat. Nah, lalu selanjutnya ada E.M. Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Baik, saya mau bertanya, apa itu kesusilaan? Susila, tindakan susila, kesusilaan. Ada yang bisa menjawab? Kesusilaan adalah di mana grup chat ini? Saya tidak kelihatan. Oh, ini. Apa itu tindak kesusilaan? Itu ya, dicari ya. Nah, selanjutnya mengandung pertimbangan. Jadi situ ada pertimbangan selain tadi yang dikatakan oleh Immanuel Kant tentang kehendak bebas untuk menyesuaikan diri, lalu ada aturan tingkah laku, lalu dikatakan ada pertimbangan. Nah, lalu kata S.M. Amin, kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma atau kaidah-kaidah, norma sama kaidah sama ya, dan sanksi-sanksi yang disebut hukum atau tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Nah, itulah dia. Adanya ketertiban. Kembali lagi berarti aturan ya dalam masyarakat. Lalu menurut JTC Simorangkir, hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi. Perhatikan, badan-badan resmi yang berwajib pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi yang berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Jadi, di sini dikatakan orang yang betul-betul diberi kewenangan untuk untuk melaksanakan peraturan hukum. Ya, mungkin karena masalah jaringan ya, Mbak ya. Karena di sini saya juga bisa mendengar suara saya, Mbak. Baiklah. Nanti bisa Mbak-mbak sekalian melihat di apa ya, di hasil rekaman kita. Nah, selanjutnya berdasarkan definisi tersebut, cermati definisi ini mana yang paling lengkap. Kemudian berikan pendapat atau komentar Anda atau kalian di bawah ini. Maksudnya berikan komentar Anda. Saya berikan waktu dan kesempatan untuk berbicara. Siapa yang ingin berbicara? Sepertinya lebih efektif kelas Skype ya. Jadi kalau misalnya kita buka kelas di sini, jadi saya tahu siapa yang siswa aktif, saya nggak aktif ya. Maksud saya lebih aktif dalam berbicara. Jadi kan ada penilaian yang lain gitu. Baik, siapa yang ingin dimulai? Ayo mbak-mbak lainnya, saya ingin dengar suaranya.
Halo Mbak Nana, udah bisa ngomong Mbak Nana? Mbak Lili juga udah bisa ngomong Mbak. Oh, sinyal. Iya, iya. Baik, pertanyaannya adalah, oh nanti perhatikan aja ya di PPT ya pertanyaannya. Pertanyaannya ada di PPT Mbak. Nah, jadi udah saya ketik di luar di situ ya. Nanti bisa lah untuk direnungkan selagi dibaca. Baik, selanjutnya makna keadilan dan ketertiban. Kalian pernah mendengar kata adil? Akhir-akhir ini di Indonesia banyak kasus yang berkaitan dengan keadilan. Ada 3 filsuf terkenal yang mengungkapkan teori mengenai keadilan, yaitu Aristoteles, Plato, Thomas, dan Hobbes. Pertama, teori keadilan menurut Aristoteles. Dalam teorinya, Aristoteles mengumpulkan 5 jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Yang pertama itu keadilan komutatif, yaitu keadilan adalah perlakuan terhadap seorang dengan tidak melihat jasa yang diberikannya. Lalu keadilan distributif. Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan jasa-jasa yang telah diberikannya. Lalu selanjutnya adalah keadilan kodrat alam. Kodrat alam yang artinya memberi suatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Lalu keadilan konvensional. Keadilan konvensional adalah kondisi jika seseorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan. Lalu adanya keadilan perbaikan. Perbuatan adil menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya orang yang tidak bersalah, maka nama baiknya harus direhabilitasi atau dibersihkan kembali ya. Gak mungkin kan orang yang sudah tidak bersalah, kena hukum, terus namanya nggak dicuci lagi kan? Sakitnya itu di mana? Ya, sakitnya itu di sini ya. Lalu selanjutnya ada teori keadilan menurut Plato. Ada 2 teori keadilan dikemukakan oleh Plato, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keadilan moral. Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang selaras antara hak dan kewajiban. Keadilan prosedural. Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya teori keadilan menurut Thomas Hobbes. Thomas Hobbes menyatakan suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu. Yang artinya, seseorang yang berbuat berdasarkan perjanjian yang disepakatinya bisa dikatakan adil. Teori keadilan ini oleh Profesor Dr. Notonegoro SA ditambahkan dengan adanya keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika seseorang dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lalu bagaimana dengan ketertiban? Pernahkah kalian mendengar ketertiban? Ketertiban adalah apakah yang dilanggar? Nah, lalu apa selanjutnya? Di bagian B dikatakan bagaimana sistem hukum nasional. Jadi di bagian B, coba kalian amati dan pahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Dan membaca bunyi pasal tersebut, mungkinkah kalian akan bertanya, mengapa Indonesia disebut negara hukum? Hukum apakah yang berlaku di Indonesia? Di negara Indonesia berdasarkan hukum karena orang Indonesia adalah orang yang menyepakati bersama-sama aturan hukum itu. Dan hukum apakah yang berlaku di Indonesia? Mari kita lihat. Sistem hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan sehingga sistem hukum suatu negara berbeda dengan negara yang lain. Betul.
Lalu sistem hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaannya lalu pelaksanaannya bagaimana? Berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 ya. Lalu selanjutnya dikatakan berdasarkan penggolongan atau pengklasifikasikan hukum berdasarkan kepustakaan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Berdasarkan sumbernya, hukum dapat dibagi sebagai berikut ya. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan. Hukum traktat, yaitu hukum yang diciptakan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara. Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Lalu berdasarkan bentuknya, ini terdiri dari dua ya. Pertama itu adalah hukum tertulis dan kedua hukum tertulis, namun hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis dibagi lagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dikodifikasikan. Lalu ada hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Yang pertama adalah hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibuka sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya undang-undang perkawinan, undang-undang dagang, KUHP, dan sebagainya. Itu untuk hukum tertulis yang dikodifikasikan atau yang disusun secara lengkap, sistematis, dan teratur, lalu dibukukan. Lalu bagaimana dengan hukum yang tertulis tidak dikodifikasikan? Yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga sering memerlukan peraturan pelaksanaan dengan penerapannya. Contohnya seperti traktat, konvensi, perjanjian bilateral, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas ya, apa itu traktat. Lalu hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Misalnya hukum adat ya. Jadi setiap Indonesia terdiri dari banyak suku, etnis ya, dan terdiri banyak aturan-aturan di sukunya. Contohnya kalau di kalangan orang Batak tidak boleh menikahi sama marganya, karena itu dilarang. Namun bisa saja berbeda dengan suku yang lain, boleh menikahi karena tidak memiliki marga, walaupun itu bagaimana ya? Walaupun kalau diurutkan marga itu tidak bisa. Nah, itu adalah salah satu bentuk hukum tidak tertulis, namun itu dihargai dan dipatuhi oleh masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan tempat berlakunya hukum dapat dibagi sebagai berikut. Hukum nasional, hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu. Lalu hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan antara negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlaku universal, tanpa batas, karena dia adalah universal. Lalu hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Jadi hukum yang berlaku di dalam wilayah negara lain itu contohnya seperti konsultan atau seperti ambassador atau perwakilan dari setiap negara-negara yang berada di negara itu. Contohnya Taiwan, ada KDII. Nah, ada hukum, tapi hukumnya itu hanya untuk daerah itu saja, tidak untuk negara itu sendiri. Lalu ada namanya hukum gereja. Itu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja-gereja untuk para anggota-anggotanya. Kalau seperti saya di gereja, ada hukum namanya untuk gereja-gereja. Jadi setiap gereja mempunyai beda hukum, namun tetap pada satu panduan atau satu koridor. Hanya dalam sistem pelaksanaannya saja yang berbeda. Nah, selanjutnya, berdasarkan waktu berlakunya, hukum dapat dibagi menjadi beberapa. Contohnya, ius constitutum, yaitu hukum positif. Hukum positif di sini adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Contohnya, apa? Contohnya itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu contoh dari hukum positif atau dalam bahasa Latinnya disebut dengan ius constitutum. Lalu selanjutnya ada ius constituendum, yaitu adalah hukum negatif atau prospektif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Contohnya RUU atau rancangan undang-undang. Jadi setiap rancangan undang-undang itu adalah termasuk bagian dari hukum negatif atau prospektif, atau hukum yang memprediksi yang diharapkan berlaku akan pada waktu yang akan datang. Lalu selanjutnya adalah hukum asasi.
Hukum asasi atau hukum alam atau asas berdasarkan dari dasar alam, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu, melainkan berlaku untuk selama-lamanya terhadap siapapun dan di seluruh tempat. Ada yang bisa memberikan contoh? Contohnya adalah umur atau usia. Berdasarkan cara mempertahankannya di bagian kelima, hukum dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama itu adalah hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Contohnya adalah hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Apa itu hukum pidana? Apa hukum perdata? Apa itu hukum dagang? Cari di buku ya, karena di situ sudah lengkap. Baik, saya akan jelaskan satu saja. Hukum dagang, hukum yang mengatur tentang sistem perekonomian dagang, yang berfokuskan pada bagian dagang, hak jual tanah, hak konsumen, hak perusahaan dalam melakukan perdagangan. Oke, lalu ada namanya hukum formal. Tadi yang pertama hukum material yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Hukum formal adalah hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Jadi ini lebih mempertahankan dan bagaimana mempraktekkannya, melaksanakannya. Misalnya hukum acara pidana. Beda kan? Tadi kan kalau di material hukum pidana. Kalau ini sekarang berbicara tentang acaranya. Jadi kalau misalnya ada orang pesta, bukan undangan yang dibahas lagi, tapi acaranya. Dapat ya, Mbak? Saya asumsikan dapat. Lalu ada namanya hukum acara perdata, hukum acara peradilan tata usaha negara, hukum acara, dan sebagainya. Selanjutnya berdasarkan sifatnya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, hukum yang memaksa. Ini berdasarkan sifat ya. Hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya, jika melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan hukuman. Ingat, tadi itu adalah kesepakatan, itu adalah mengatur, itu adalah kewenangan, itu adalah juga urutan dan ketentraman. Jadi jika ada ketentraman yang diganggu oleh salah satu oknum dalam suatu kelompok, maka terjadi namanya sanksi yang harus dilaksanakan dan diberikan kepada orang yang melanggar aturan yang bersama ditetapkan secara bersama-sama atau dalam bahasa singkatnya melanggar hukum. Contohnya, kita nih 10 orang dalam satu grup membuat peraturan tidak boleh mencuri. Yang mencuri keluar dari grup. Oke. Rupanya tiba-tiba itu kan adalah suatu kesepakatan bersama yang artinya kita melakukan dan meresmikan hukum. Nah, ketika ada satu orang, katakan saya mencuri, ketahuan. Nah, apa yang harus diberikan sanksinya? Sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah tertulis. Nah, bagaimana kalau misalnya ada nanti kasihanlah ini orang, jangan langsung dikeluarkan. Nah, ada nanti namanya bagaimana bilangnya? Ringan, sanksi ringan. Jadi beri pengenatan, tapi itu juga harus keputusan bersama. Tidak boleh satu pihak atau satu grup. Jadi dalam satu kelompok itu ada lagi grup-grupnya, tidak boleh ya. Harus kesepakatan bersama. Kalau tidak, kembali lagi pada hukum dasar itu tadi. Lalu kedua adalah hukum yang mengatur. Jadi dalam paksaan ada aturan. Hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan-peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antara individu yang baru berlaku apabila bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum atau undang-undang. Contohnya, ketentuan dalam pewarisan ab intesto. Apa itu ab intesto? Ab intesto adalah pewarisan berdasarkan undang-undang. Baru memungkinkan untuk dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat atau testamen. Intesto tentang pewarisan, wasiat, testamen.
Lalu yang ketujuh, berdasarkan wujudnya. Hukum dapat dibagi sebagai berikut. Objektif yang pertama. Apa dikatakan dalam objektif? Yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan pengertian, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Jadi semua digeneralkan, semua sama, equal, equity. Tidak ada yang beda dalam aturan hukum. Itulah objektif. Itulah seperti yang saya katakan tadi, saya ingin menilai secara objektif, secara sama. Artinya, semua saya berikan kesempatan. Hanya saja saya ingin melihat pribadi-pribadi atau siswa-siswa mana yang betul-betul dari hati aktif atau hanya aktif tapi tidak betul-betul atau enggak betul sama sekali, hanya cuma join. Tapi saya yakin dan percaya semua yang di sini betul-betul dari hati untuk belajar dan mendapatkan ilmu. Tidak ada motivasi lain. Karena kan bayar juga ya Mbak ya. Kan nggak mungkin enggak. Nah, itu adalah tujuannya. Tapi di situ juga ada aturannya. Kedua, hukum subjektif. Yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif. Nah, di sini dikatakan hukum yang subjektif ini timbul dari objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering disebut juga hak. Jadi kalau objektif tadi itulah kewajibannya, tapi juga ada haknya. Nah, haknya itu juga jangan sampai melanggar hak orang lain. Makanya dia dikatakan sebagai hukum subjektif. Ini berlaku terhadap seorang. Lalu yang kedelapan, berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. Pertama, hukum privat. Apa itu hukum privat? Yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu. Perhatikan, antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikkan berat pada kepentingan perseorangan. Jadi ini perseorangan ya. Hubungan saya secara pribadi dengan B secara pribadi. Tidak ada ikutan C, D ataupun sampai Z. Karena hubungan yang saya bicarakan adalah hubungan privat. Apa yang sedang kita lakukan saat ini? Apakah ini hubungan privat? Tidak. Karena kita sekarang meskipun melalui via online, Skype, Facebook dan sebagainya, tapi kalau dalam suatu grup ini bukanlah termasuk privat, namun umum. Tapi umum dalam kategori apa? Tidak semua. Umum dalam kategori grup. Grup apa? Grup khusus, tapi bukan privat. Tidak perseorangan, tapi ini per kelompok. Nah, disitulah hukum privat, mengatur hubungan antar orang yang satu dengan orang yang lain. Lalu hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya, yaitu hubungan negara dengan perseorangan atau warga negara. Hukum publik adalah sekali lagi hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat perlengkapannya, yaitu hubungan negara dengan perseorangan. Dalam hal ini warga negara. Contohnya Pak, apa nih? Pak atau Mister? Sukati ya. Contohnya Mister seperti apa? Contohnya ketika dikeluarkan pemilihan langsung oleh pemerintah kepada masyarakat dan dilaksanakan secara serentak. Itu disosialisasikan dan itu dilakukan dan masyarakat harus ikut. Dalam hal ini harus, meskipun itu hak, dalam hal ini mereka harus tahu bahwa mereka harus ikut. Maaf, saya koreksi. Harus tahu walaupun mereka bisa saja tidak ikut atau ikut. Karena itu merupakan hak, bukan kewajiban. Tapi kewajibannya harus tahu bahwa akan dilaksanakan pemilihan umum serentak di Indonesia. Itu adalah hubungan publik, hubungan negara dengan masyarakat. Nah, atau hukuman apa, seperti hukuman apa? Hukum publik, contohnya pemerkosaan, contohnya pencurian, contohnya apa lagi? Banyak ya, pemukulan dan sebagainya. Lalu adalah selanjutnya, apa kalian tahu sumber hukum di Indonesia? Dari manakah sumber hukum Indonesia saat ini? Sumber hukum ada dua sumber sebenarnya ya. Yang pertama material, lalu yang kedua adalah
formal. Contohnya nih, pertama, ini ada yang kirim kontak nih sama saya. Ini berapa orang dalam grup kita nih ya? Ada Mbak Mugi nih, tolong Mbak-mbak sekalian di-joinkan Mbak Mugi ya. Apa itu Wida restart lagi? Maksudnya apa tuh, Mbak? Baiklah, saya lanjutkan lagi ya. Sedikit lagi kok. Baik, pertama itu adalah undang-undang. Undang-undang mempunyai dua arti, yaitu material dan formal. Nanti bisa dilihat dalam buku kita ya, apa itu material dan formal. Tapi inti yang saya sampaikan adalah undang-undang itu memiliki material. Materialnya apa? Isi dari undang-undang itu. Contohnya, Indonesia adalah negara hukum, itu adalah materinya, dan formalnya bagaimana dalam praktek pelaksanaannya diformalkan ya. Lalu ada namanya kebiasaan atau custom, atau bisa disebutkan sebagai norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat, namun tidak tertulis tapi itu ada. Contohnya kalau di Indonesia makan pakai tangan itu wajar saja, tapi kalau kita bilang makan pakai tangan di Taiwan, apa nggak bingung mereka ya kan? Atau mbak-mbak pernah punya pengalaman seperti itu? Makan pakai tangan. Atau pernah nggak makan pakai tangan selama di Taiwan? Jangan-jangan nggak apa juga ini. Udah mulai pakai sumpit, bukan sendok lagi. Oke, no respon ya. Baik, selanjutnya ada namanya jurisprudensi. Itu nanti dicari ya, itu berkaitan dengan hukum juga, jurisprudensi. Lalu selanjutnya nih tadi saya katakan ada traktat, yaitu adalah perjanjian dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan dalam pelaksanaannya. Contohnya apa? Contohnya kerjasama antara Taiwan dengan Indonesia mengenai tenaga kerja Indonesia. Itulah salah satu perjanjian bagaimana menjamin keselamatan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Taiwan. Dan bagaimana negara Taiwan bisa memastikan negara Indonesia bahwa selama bekerja di Taiwan, karyawan-karyawan yang berasal dari Indonesia akan mendapatkan jaminan seperti itu. Atau yang kedua, bagaimana mengejar teroris atau bagaimana mengejar korupsi atau gembong narkoba, mafia ya. Itu banyak itu adalah kerjasamanya, makanya menggunakan traktat. Selanjutnya ada namanya doktrin. Doktrin adalah pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan sebagai dasar atau asas penting dalam hukum dan penerapannya. Misalnya, seperti apa, Mister? Misalnya itulah hukum tata negara. Hukum tata negara berarti hukum yang mengatur tatanan di negara. Contohnya seperti lembaga-lembaga negara, bagaimana lembaga negara itu bekerja idealnya. Lalu bagaimana sebenarnya alat-alat kelengkapan negara, contohnya orang-orang yang bekerja dalam negara, oknum-oknumnya, seperti staf-stafnya, seperti staf di kantor pajak, seperti staf anggota DPR, DPR atau MPR atau presiden, itu merupakan dari bagian hukum tata negara. Lalu kita mengenal namanya trias politika dari Montesquieu. Apa itu trias politika? Trias politika seperti legislatif, eksekutif, yudikatif. Itu merupakan pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan. Nah, lalu bagaimana sistem peradilan di Indonesia? Pernahkah kalian melihat jalannya persidangan secara langsung atau melihat siaran langsung dari televisi? Persidangan kasus apakah yang pernah kalian saksikan? Korupsi atau pembunuhan atau sidang perceraiankah? Di Indonesia terbagi dua, yaitu peradilan umum dan peradilan khusus. Nah,
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya negara hukum berdasarkan Pancasila. Intinya adalah lembaga kehakiman adalah lembaga yang merdeka, tidak berada dalam naungan apapun dan tidak berada dalam suatu naungan tertentu dalam negara Indonesia, karena ia diberikan kewenangan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah tujuan dari hukum dasar dari berdasarkan Pancasila. Lalu selanjutnya adalah kekuasaan kehakiman dilakukan dalam sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya, Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang ada di Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkup peradilan umum, pidana dan perdata, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Nih, lembaga peradilan nasional itu atasannya ya, Mahkamah Agung dibagi menjadi dua, peradilan umum, peradilan khusus. Dalam peradilan umum terdiri dari pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi urutan terendahnya adalah pengadilan negeri. Jadi jika dalam suatu masalah tertentu di pengadilan negeri tidak bisa menyelesaikan hasil keputusan, dinaikkan kasasi, dinaikkan ajuan banding. Pernah dengar ya? Aju banding atau naik banding atau kasasi katanya. Itu semua untuk membela diri, tapi pembelaannya harus lagi ke atas. Jadi dari pengadilan negeri naik lagi ke pengadilan tinggi. Jika tidak sah lagi, naik lagi ke peradilan umum. Tidak mau lagi mendengar, barulah ke Mahkamah Agung, mahkamah yang tertinggi. Lalu bagaimana dengan peradilan khusus? Peradilan khusus terdiri dari 4 peradilan, terbagi peradilan agama. Oke, peradilan agama itu pengadilan tinggi agama, pengadilan agama. Pertama pengadilan agama, seperti kalau misalnya yang muslim ya, itu kan langsung dari pengadilan agama yang mengurus ya, bukan pengadilan negeri ya, pengadilan umum. Itu, nah, bagaimana kalau misalnya dia melakukan penceraian penggugatan? Pengadilan negeri, pengadilan agama, hak waris katanya, pengadilan tinggi agama, hak waris juga, pengadilan agama, lalu kembali lagi ke peradilan khusus. Lalu nanti ada namanya peradilan syariah ya, yang berkaitan tentang syariah ya. Lalu ini kayaknya seperti yang baru ya, karena saya tahu cuma peradilan agama, tata usaha negara, dan peradilan militer. Baik, bagaimanapun nanti mbak-mbak sekalian, saya yakin dan percaya akan baca lagi bukunya. Selanjutnya peradilan tata usaha negara, pengadilan tinggi tata usaha negara, pengadilan tata usaha negara. Ini tentang bagaimana urusan-urusan negara melakukan usaha ya. Peraturannya itu diatur dalam hukum. Lalu peradilan militer. Peradilan militer yaitu terdiri dari peradilan militer, peradilan tinggi militer, peradilan militer utama, pengadilan militer tempura. Ini semua disarikan dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Lalu, bagaimana peranan lembaga peradilan? Pernahkah kalian melakukan kunjungan ke pengadilan? Pengadilan apakah yang pernah kalian kunjungi? Atau dasar hukum apa adanya lembaga peradilan? Mengapa harus ada lembaga pengadilan? Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional, salah satunya adalah Pancasila, terutama sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau tidak adil, ngapain dibentuk lagi keadilan? Karena sudah ada tidak adil. Tapi kalau misalnya kita menginginkan dan mengidealkan adanya suatu keadilan dalam masyarakat di Indonesia, makanya ada disusun peradilan untuk mengatur. Meskipun kita tidak yakin 100%, tapi karena itu adalah keputusan bersama-sama yang kita sepakati secara bersama-sama, nenek moyang kita secara bersama-sama, maka peradilan itu diperlukan. Lalu macam-macam lembaga peradilan. Peradilan sipil terdiri dari peradilan umum, peradilan khusus. Peradilan umum yang meliputi peradilan negeri berkedudukan di ibu kota atau kabupaten kota.
ya, peradilan negeri, pengadilan negeri. Nah, itu seperti saya bilang tadi, tingkatannya berbeda-beda. Pertama ada pengadilan negeri yang ada di kabupaten atau kota-kota, lalu pengadilan tinggi yang berkedudukan di kota provinsi, lalu selanjutnya adalah Mahkamah Agung yang berkedudukan di ibu kota negara. Itu kalau Mbak mau ngaju banding kan, tak dalam urusan apa gitu ya. Lalu selanjutnya peradilan khusus. Itu tadi saya katakan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota atau kabupaten atau kota. Pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Peradilan syariah Islam berkedudukan, oh pantas, ini saya baru tahu. Peradilan syariah Islam khusus hanya di provinsi Nanggoro Aceh Darussalam. Lalu selanjutnya adalah pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Lalu ada nanti pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota atau provinsi adalah lagi adalah peradilan militer. Mahkamah Konstitusi. Itu yang paling tinggi untuk peradilan khusus. Jadi peradilan umum tadi yang paling tinggi adalah Mahkamah Agung. Kalau peradilan khusus yang paling tinggi adalah Mahkamah Konstitusi. Baik, saya pikir sampai di sini bab 1 semua sudah kita olah intisarinya ya. Yang paling saya tekankan adalah apa sebenarnya hukum itu, apa tujuan dari hukum itu dibuat, dan siapa yang membuat hukum itu. Dan dalam bentuk apakah pelaksanaan hukum itu? Siapakah yang pantas untuk memberikan hukuman? Siapakah yang pantas untuk membuat perubahan dalam hukum itu? Itu yang paling penting. Dan bagaimana untuk menjaga pelaksanaan hukum itu. Saya harapkan kepada mbak-mbak sekalian untuk bisa mengerti ya. Nah, selanjutnya di slide yang ke-26 adalah latihan 1. Apa yang dimaksud dengan pengadilan dan peradilan? Apa tadi itu pengadilan? Apa itu peradilan? Apakah perbedaannya pengadilan dan peradilan? Tidak usah dibuat perbedaan. Apa itu pengadilan dan apa itu peradilan? Apa? Pengadilan adalah, peradilan adalah, sama itu mister. Iya sama, ada kata-kata adilnya, tapi di depannya ada peng. Yang satu lagi ada per. Peradilan dan pengadilan. Lalu selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hukum pidana dan hukum perdata? Ada di buku. Lalu jelaskan perbedaannya jika ditinjau dari proses hukum. Perbedaan dari hukum pidana dan hukum perdata, jelas ada itu. Mengapa peradilan militer dibedakan dengan peradilan lainnya? Berikan contohnya. Ada ya, baru saya sebutkan ya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kasasi? Tadi saya ada sebutkan ya. Kasasi adalah jika Anda tidak puas di sini, Anda bisa kasasi. Nah, jelaskan fungsi dan wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ingat, dikumpul sampai tanggal 23 April 2016 di grup Angkatan 4 PPKN seperti biasa. Dan ingat, yang duluan cepat, dengan jawaban yang tepat, dengan kalimat yang jelas, dengan nama yang lengkap, dengan nomor induk yang jelas. Itu tiga seperti biasa. 3 orang akan mendapatkan nilai yang fantastis ya. Baik, saya harap untuk malam ini sudah jelas. Dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan setelah kelas. Maaf, tadi saya baru minum. Baik, saya nunggu ketikan ini ada nggak? Tidak, ketikan-ketikannya. Seperti biasa ya, tugas dikumpul dalam grup PPKN Angkatan 4 KPC ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanya, terima kasih atas perhatiannya. Walaupun ini
Ini sudah pertemuan pertama dan kedua ya, saya includekan karena itu sudah tugas latihan 1. Jadi ini sudah pertemuan tanggal 29 dan 1 April. Terima kasih ya.